Kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Nanti Pak Afrul Menit bisa tolong berdoa. Dibuka mic-nya. Bisa, Bu. Kedengaran, Bu, suaranya, Bu? Dengar. Terima kasih. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan dalam persekutuan embun pagi pada hari ini, Bapa. Tuhan, kami mengucapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam perkenanan-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh gembala kami, Pastor Paul, Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami, Tuhan, untuk dapat melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami, Tuhan, ini anak-anak-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Bu Cinta. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 13 dan 2 Timotius 3. Nanti 2 Tawarikh 13 Ibu Nerliana, serta 2 Timotius 3 nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Salam Pak Edward Monang. Salam Pastor Paul dan Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan juga salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 13 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zamaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit, memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya.
Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel, mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Bu Sarma, 2 Timotius 3. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang mana yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Lisrita, di Antioquia dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Abiyah. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Tolong tampilkan mereka ibadah tapi memungkiri ya ayat 5 ya. Yuk 2 Timotius 3 ayat 5. Langsung dikasih warna. Wah, ini luar biasa Saudara ya. Mereka ibadah tapi pada hakikatnya ya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Waduh, saudara ya. Banyak orang-orang badannya beribadah, berdoa, berdiakonia, ya, tetapi hatinya sebenarnya denying, hatinya menyangkal, hatinya nggak percaya. Seyo, mosok, begitu kan saudara ya. Itu terjadi saudara ya, itu beneran terjadi. Masa sih Pak? Iya, banyak. Biasa. Ya, memungkiri saudara ya, tidak percaya saudara. Ya, dan itu terjadi di setiap komunitas anak-anak Tuhan. Lalu ngapain mereka datang dalam komunitas kita? Ngapain mereka datang juga ke gereja? Ngapain? Ya, ada kepentingannya, saudara. Makanya orang sudah di sini 2 tahun, Anda undal-undul, Anda nggak mengalami progres apa-apa, Anda tidak mengalami perkembangan apa-apa, saudara. Kasihan. Kasihan, saudara ya. Dan mestinya gimana? Ya mestinya Anda kalau sudah berkumpul di sini, ya, harus berbuah. Ya.
ada progres. Tapi kalau Anda lama malah tambah nyungsep, saya tidak menghakimi Anda, artinya Anda terus mengusir Anda keluar, bukan, saudara ya. Tapi saya mengajak Anda, ayo tengok ada apa? Ada apa nih? Kenapa 2 tahun mendengar firman Tuhan, diajar, nggak progres, maju malah mundur? Ada yang salah. Ada yang salah, saudara. Badanmu beribadah, aktif, tetapi sebenarnya Anda nggak percaya. Dari mana Anda nggak percaya? Anda nggak melakukan. Ya kan? Banyak orang, ya, banyak orang itu dia pengen maju, punya cita-cita yang besar, tapi dia tidak mau melangkah dengan satu langkah pertama, saudara. Saya orang yang kalau bermimpi, saya melangkah. Berhasil apa enggak urusan nanti, yang penting saya melangkah. Saya punya banyak sekali keinginan dalam hidup saya ya. Yang gagal banyak banget, banyak banget yang nggak berhasil. Tetapi dari setiap ketidakberhasilan, lebih banyak berhasilnya apa gagalnya selama seumur hidup saya ya? Lebih banyak gagalnya, saudara. Lebih banyak gagalnya. Tetapi ketika saya menjalankan yang gagal, yang salah-salah ini, saya tambah pinter. Banyak orang jarang gagal, pinternya lama. Karena saya sering gagal, karena saya pinternya cepat. Saudara tahu saya ujian SIM, ya, ujian praktek SIM ya. Kalau di Indonesia, emang saya sekali jalan langsung sukses, saudara ya. Serius, saudara ya. Bayar karena seminggu bikin SIM, suruh balik lagi, kurang asem ya kan. Ya kan, kalau di sini nggak bisa, saudara. Sudah bayar yang mahal, Anda ujian dah lulus, ya dah lulus. 3 kali saya ujian, saudara. Ujian teorinya berapa kali? Saya lupa berapa kali, berkali-kali itu saya ya ujian teorinya ya. Karena ujian teorinya, pertama saya coba pakai bahasa Belanda, saudara ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Coba terus, saudara. Wah gila itu tuh saya benar-benar ya. Saya belum pernah, saya tuh kalau dulu dari kecil itu tes nggak pernah gagal, saudara ya. Nggak pernah nggak naik kelas, nggak pernah nggak lulus, nggak pernah ujian saya nggak lulus, nggak pernah. Ujian apa saja, ujian komputer, ujian bahasa, ujian di sekolah, ujian apa saja nggak pernah nggak lulus, saudara. Memang SMA nyaris nggak lulus karena pelayanan terus. Ya, tetapi tetap lulus, saudara ya. Ini saudara di Belanda ini saya ujian SIM berkali-kali, lebih dari 3 kali ujian teori itu ya, 4-5 kali itu ya. Terus jalan terus, saudara. Tapi makin pinter. Makin pinter, karena salahnya nggak boleh lebih dari 3 ya. Soalnya banyak, lebih dari 3 salah nggak lulus. Jadi saya selalu salahnya 4 ya, diulang terus, saudara, sampai salahnya cuma 2. Salah 3 maksimum. Nah, terakhir saya lulus cuma salah 1, saudara ya. Lulus salahnya cuma 1. Diulang terus, saudara. Itu benar-benar ya. Berapa banyak Anda gagal dalam hidup? Diulang terus, saudara. Diulang lagi. Jangan nyerah, ya. Lakukan. Anda ada firman Tuhan, Anda mungkin nggak ngerti. Lakukan, saudara. Sekalipun salah, Tuhan akan benarkan. Ah, males, Pak. Nanti nunggu aja, Pak. Nah, itu dia. Ada beberapa orang, ya, kalau dalam bekerja, nanti tunggu aja. Nanti kan ada yang salah, nanti saya tinggal ngikutin aja yang benar. Nah, itu. Orang salah, Anda nggak tahu dia salahnya di mana. Tapi orang yang berbuat salah, dia tahu salahnya di mana. Kemudian tiba-tiba ada orang yang benar, Anda ngekor aja yang benar. Nah, Anda tidak pernah tahu kenapa dia bisa benar. Anda tidak pernah tahu kenapa yang itu salah, kenapa dia benar. Anda nggak melakukannya sendiri. Itu rahasianya apa? Iya. Saya diceritain, Pak. Iya. Beda kalau Anda nggak lakukan sendiri. Beda kalau Anda lakukan sendiri. Sampai di dasar hatimu, saudara. Sampai di dalam jiwa, di dalam sel-sel tubuhmu, kamu ngerti. Makanya banyak orang, waktu masa mudanya gagal, dia usia tuanya sukses, saudara. Banyak orang yang masa mudanya dia penuh dengan kesuksesan, tuanya gagal terus. Mandek. Kalau orang Tionghoa bilang, ya waktunya
waktu keberuntungannya sudah habis, ada masanya. Saya nggak percaya, saudara. Yang benar adalah secara nalar, waktu muda dia sukses terus. Dia tidak tahu bagaimana rasanya gagal. Begitu dia gagal, nanggung malunya saja sudah setengah mati, apalagi mau bangun. Ya, saya kan nggak pernah gagal. Ya, waktu saya jatuh, aduh, saudara mau keluar rumah aja malu, saudara. Mau keluar rumah saja malu. Ya, tetapi kemudian setelah itu, ya saya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh yang terakhir nyungsep sampai berdarah-darah, sampai ngedebruk semua, nyungsep, ngedebruk, apalagi ngedubrak, jengkangkang, jengkingking, saudara, pokoknya semua itu ya. Tetapi saya jalan, malu nggak? Enggak. Udah biasa jatuh. Malu nggak? Enggak. Udah biasa malu. Nggak tahu malu dong, nggak apa-apa. Bangun lagi, tonton orang, ya kan? Sampai anak saya didiskriminasi barang. Nggak apa-apa, saudara. Ya biarin saja. Tapi begitu saya naik, mantap sekali. Cuk, cuk, cuk. Kokoh sekali, saudara. Kokoh sekali, ya. Melakukan firman Tuhan juga seperti itu, nggak apa-apa, saudara. Jalanin, lakukan terus, saudara. Anda cari yang fit buat hidupmu tuh firman Tuhan itu ya. Karena setiap orang punya pengertian. Saya ngomong begini, tiap orang aja pengertiannya beda-beda. Anda nangkep apa yang Anda nangkep apa, lakukan itu dulu, saudara. Nggak usah muluk-muluk. Belum ngerti, jangan dilakukan. Nggak usah muluk-muluk. Anda nangkepnya apa, lakukan itu dulu. Ya, kita balik ceritanya nih, Abiyah. Abiyah itu nama lainnya adalah Abiam. Sebenarnya dari kata Abiam gitu ya. Abiam itu artinya laut. Yam itu kan laut. Abi itu bapakku. Bapakku adalah laut. Atau laut itu adalah bapakku. Aku lahir dari laut. Ya. Jadi maksudnya dari laut itu segala topan, badai, segala kemerdekaan. Itu semua dari sana semua, saudara. Bayangin yang namanya laut. Air yang luas. Bukan abisos ya. Bukan Hosek. Bukan ya. Bukan Tehum. Nah, maksudnya bukan Tehum. Tapi bukan Samudra Raya. Tehum. Tapi ini adalah Yam. Ya. Yam itu air yang banyak. Yam. Nah, bapakku adalah sang laut, saudara ya. Pertama kali si Abiam ini dia melihat kesalahan ayahnya Rehabeam. Salahnya di mana si Rehabeam ini? Ya, salahnya di mana? Saudara tahu di dalam sebuah, kalau Anda ikut kelas evangelis ya, nanti ada bagian gereja tradisional dan biblikal, ada satu buku yang ditulis sama Robert and Mary Codd ya, yang menulis tentang bagaimana proses terbentuknya Alkitab. Di zaman Rehabeam dan Yerobeam, disitulah Torah yang dipalsukan, Torah yang diubah itu, yang dirubah-rubah itu, si Yerobeam ini bikin Torah baru. Yerobeam ini pintar, saudara ya. Yang lihat, wah ini bisa balik ke sana nih, dibikin Torah. Orang nggak boleh pergi ke sana, menyembah Tuhan itu di Gunung Yakub. Ya, menyembah Tuhan itu di pegunungan Efraim, di Gunung Yakub. Bukan, pegunungan Efraim itu pegunungan Yakub. Gunung Yakub, tempat Yesus ketemu sama perempuan Samaria yang cerita Yohanes 4 itu ya. Nah, itulah Gunung Yakub, pegunungan Efraim. Ya, kan diserahkan itu ya kepada Yusuf itu ya. Nah, terus Gunung Yakub diserahkan kepada Yusuf, dan itulah namanya Efraim, pegunungan Efraim. Lalu, saudara, apa yang terjadi? Perempuan ini bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi nenek moyangmu bilang harus di Yerusalem. Karena itu ceritanya ada Torah Samaria dan Torah Yerusalem, saudara. Yerobeam yang nulis Torah. Di dalam sejarah pembentukan Alkitab, Alkitab ditulis ya. Si Alkitab yang Torah Samaria ditulis karena ada intrik politik supaya agama melegitimasi kerajaan. Itu yang terjadi ya di zaman kekristenan periode medieval, pertengahan ya, abad pertengahan. Kekristenan dijadikan alat melegitimasi raja itu boleh naik
jadi raja apa enggak. Itu begitu ya. Makanya ada dua Torah, Torah Samaria dan Torah Yerusalem. Ya, jangan bingung ya. Yang benar adalah Torah Yerusalem, yang benar ya. Dan Torah Yerusalem bukan hanya ada tertulisnya, tetapi dihafalkan secara oral tradition dengan rumus yang luar biasa sekali. Beda dengan Torah Samaria, karena memang itu adalah salinan dengan dirubah, ya sekitar 5-10% dirubah. Yang secara politik, misalnya menyembah tuanya bukan di Yerusalem, tapi di Gunung Yakub, gitu ya. Contohnya begitu. Imam jumlahnya harus sekian, nah, sit itu berapa? Mungkin dirubah-rubah supaya sesuai dengan ininya mereka, gitu ya. Sesuai dengan kondisi politiknya, supaya orang-orang Israel jangan pergi ke Yerusalem. Nah itu tadi si Abia bilang, nah, Abia pinter, dia belajar dari bapaknya nggak pinter saudara ya. Bapaknya tidak bisa, bapaknya itu fokus karena biasa main, dolan ya, dia nggak pernah jatuh, dia nggak pernah miskin, pokoknya dia tidak membaca situasi, dia tekan orang-orang Israel. Nah Abia dia menggunakan agama, menggunakan ibadah untuk membangkitkan moral orang-orang Yehuda dan untuk menghancurkan moral orang-orang Israel. Kamu tuh yang murtad, dibilang sama Abia. Kamu tuh yang murtad. Nah, banyak orang Kristen, banyak pendeta-pendeta, ya, banyak orang-orang teolog-teolog, banyak YouTubers, oh kamu sesat, kamu tidak Trinitas, kamu tidak Oneness, kamu saksi Yehova, kamu sesat. Memframing seperti Abia, memframing. Dia ada dasarnya firman Tuhan, saudara. Si Abia ini nggak ngawur ya, ada dasarnya firman Tuhan. Ada dasarnya ya. Tapi dia melakukan itu untuk mengokohkan kerajaannya, untuk memanipulasi orang lain. Dia sendiri percaya enggak? Enggak, saudara. Dia sendiri melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat dirinya, dia enggak, saudara. Dia menggunakan pengetahuan agamanya dia menggunakan pengetahuan keimanan itu, ketuhanan itu, untuk memanipulasi rakyat, untuk tujuan politis, untuk pribadi. Intinya dia sendiri nggak percaya. Nyatanya dia tidak menghancurkan lembu emas. Setelah dia kuasai Betel, harusnya Betel itu ada patung lembu emas itu dihancurkan. Dia nggak kuasa, dia hancurkan. Dia gunakan agama untuk memanipulasi, untuk cari kekuasaan. Nah, sama hari-hari ini banyak YouTubers ya, dia sok eksis dengan Trinitas Oneness, debat hebat-hebatan, mungkin Anda salah satunya, untuk cari donasi. Se-ekstrim mungkin dia cerita, dicaci maki itu orang-orang ini untuk dia dapat pengikut. Wah, contohnya paling hebat untuk memuaskan syahwatnya, untuk memuaskan usat, support otak saudara ya, adu pinter. Tetapi sebenarnya dia percaya enggak? Enggak. Oh percaya bohong saudara. Kalau dia percaya dia akan berbuah. Karena iman itu berbuah saudara. Iman yang hidup itu berbuah. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan, kata Yakobus ya. Jangan sampai kamu punya iman, kamu ngomong omdo punya iman tapi nggak punya perbuatan. Jangan-jangan Anda salah satunya yang suka debat agama, tapi Anda tidak berbuah. Ketika saya tanya buahnya mana, kejang-kejang. Mencaci maki saya yang nanya buahnya. Tadi pagi ada seorang hamba Tuhan yang di Semarang, hamba Tuhan terkenal ya, dia cerita, ya ada namanya ortodoks, ada namanya ortopati, ada yang namanya ortopraksis. Semuanya perlu. Itu saya nanya sama beliau kan, Pak, kalau mau debat, ini penganut Trinitas ya. Padahal kalau saya tanya Trinitas, pasti nyungsep, tak jamin nyungsep saudara. Cuman saya kan beliau orang tua ya, dia juga nggak suka debat. Saya ngomong, Pak, yang Trinitas bawa 1000 ayat, yang Oneness bawa 1000 ayat, Saksi Yehova bawa 1000 ayat. Yang ini dari mana Pak? Masing-masing merasa punya 1000 ayat. Maka Tuhan Yesus kasih, makanya ya yang dari sorga bawa 1000 ayat, yang dari neraka bawa 1000 ayat. Makanya Tuhan Yesus bilang,
Dari buahnya kamu akan tahu pengajarannya itu benar apa enggak. Jadi Anda mau Trinitas Oneness, apapun, Anda sport otak, Anda debat kusir agama, Islam, Kristen, apapun. Yang penting buah, berbuah. Ya buahnya itu kan karakter. Iya, gundulmu peang. Cuman tahunya dari mana karakter. Yang tahu istrimu, saudara. Anda jujur saja. Yang tahu anakmu, yang tahu suamimu. Ya. Ini yang paling bener Oneness, enggak taunya cabul. Ini merasa paling bener Trinitas. Enggak taunya kejamnya minta ampun, mata duitnya minta ampun. Sama saja. Yang Oneness, yang Trinitas. Yang saksi Yehova sama saja. Yang buahnya. Dari buahnya kita tahu pengajarannya. Mengapa orang itu tidak berbuah yang Trinitas dan Oneness maupun saksi Yehova dan Unitarian apapun. Karena mereka sebenarnya hanya sport otak. Mereka sendiri tidak percaya. Mereka gunakan itu untuk memuaskan syahwatnya. Ya, bukan untuk supaya berbuah, supaya ada ciptaan yang baru untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, apakah itu Anda? Kita jujur ya saudara, tanya sama istrimu, tanya anakmu, tanya suamimu, Anda yang masih muda, tanya orang tuamu. Wah, fast terus, nggak dapat duit, malah nggak kerja, sehari-harian. Ya, saudara, nganggup. Ada debat kusir malah digebukin orang Islam itu, kayak siapa itu, yang ngaku-ngaku Nabi juga itu ya. Kita digebukin, di kafe digebukin. Itu saudara ya. Buahnya nggak tahu. Dari buahnya kamu tahu pengajarannya. Ya. Jadi jangan sampai Anda ibadah, Anda debat agama, tetapi Anda memungkiri kekuatannya. Orang-orang ini racun bagi hidupmu, saudara. Jangan deket-deket. Orang-orang ini racun, ya. Paling penting orang yang berbuah, bersama dengan orang yang berbuah. Anda akan ketularan. Ya. Kalau Anda datang kemari cuman pengen dengar aktivitas saja, Anda memungkiri, Anda tidak percaya, Anda nggak akan berbuah. Tapi kalau orang-orang sudah berbuah, Anda kan kenapa? Terboost up, ya kan? Wah, saya juga orang itu berbuah, saya juga mau berbuah gitu. Tapi orang itu datang ke gereja cuman pamer rambut badai itu, saudara ya. Rambut badai menggelora, angin ribut di mana-mana. Alis apa saudara? Alis puting beliung. Ya Anda akan pengen ke sana. Kalau pakainya apa namanya lagi modis ya, pakai dasi apa segala macam. Ya Anda mikirnya ke sana. Ya, tapi kalau Anda masuk ke sebuah komunitas di mana orang-orang berbuah, Anda juga pengen berbuah. Anda kan bertanya-tanya, kenapa dia berbuah saya enggak? Kenapa ini orang-orang diberkati, Bu Vivin diberkati, Pak Apeng diberkati, Bu Lianti diberkati, ya Pak Stephen diberkati, semua diberkati, saya enggak. Itu saudara. Oh, komunitas kita makin lama makin berkembang semuanya ada satu dua yang tidak berbuah. Malah bikin ribut. Yang berbuah ya makin maju sama-sama. Nggak ada di komunitas ini yang kekurangan. Kalau Anda setia di komunitas, kalau enggak ya jangan dong. Ini kan untuk komunitas. Anda ikutnya damaris, kalau nggak di komunitas. Kalau Anda yang ada di dalam komunitas, ya nggak mungkin Anda sampai anak muda bisa bayar sekolah, sampai kamu nggak punya makan, besok mau makan apa. Makanya tetap tinggal di dalam perhimpunan. Ya, karena bukan hanya makan, minum, pakai saja sekolah, tetapi kerohanianmu dan kamu juga belajar. Kenapa orang itu berbuah? Kenapa orang itu rajin memberi? Kenapa saya rajin meminta? Kita tidak menghakimi, tetapi Anda kan terpacu untuk berbuah. Saya juga mau kalau Anda belajar memberi, ya beberapa orang kesaksian mulai ya. Banyak saudara ya. Salah satunya Pak Siliwang ini luar biasa. Berbuah saudara ya. Yang nggak berbuah ya banyak. Tapi lebih banyak yang berbuah. Ya, kenapa nggak berbuah? Itu tadi motifnya, datangnya
Mereka tidak percaya dengan hakikat ibadah kita ini. Datangnya cuma yang penting aku ikut-ikutan aja deh. Cuma mencari keuntungan itu saja. Atau support otak, atau ya cuma buat itu ya, dan seterusnya. Cari kegiatan lah, ya apa segala macam. Kalau Anda datang dalam perhimpunan, Anda percaya aku akan dirubah, aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh, Anda pasti berbuat. Ya, Tuhan Yesus